Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ain tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Shadaqallahu a'lam. Hadratul mukarramun yang saya hormati yaitu Ibu Ketua Yayasan Ibu Erina ST, juga keluarga besarnya yang saya hormati para kepala madrasah, baik para kepala sekolah, baik tingkat RA, SDIT, SMP, dan SMK, bahkan pondok pesantren. Juga yang saya hormati ketua panitia, yang saya hormati juga para bapak ibu tamu undangan yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya ya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Camat Karangbahagia dan para jajarannya. Yang saya hormati para bapak ibu wali murid dan anak-anak sekalian baik tingkat RA maupun SD. Insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan acara haflah akhir sana, yang mana acara ini mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa mari kita sanjungkan salam harapan alam dan kita Rasulullah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini hari yang sangat bersejarah tentunya buat kita semua, buat anak-anak kita, buat para guru-guru kita, yang mana pada tahun ini anak-anak kita akan lulus dari tingkat baik tingkat sekolah dari baik dari tingkat RA maupun SD. Hari ini boleh dikatakan cerah, ya mudah-mudahan cerah semuanya, cerah suasananya, cerah hatinya, dan cerah semua, cerah uangnya juga ya. Ya. Maksudnya uangnya untuk melanjutkan anaknya ke yang lebih tinggi. Mudah-mudahan berkumpulnya di sini kita menjadi ladang pahala dengan niat silaturahmi tentunya. Kita berkumpul di sini ya saling mengenal satu sama lain, insya Allah menjadi nilai pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama kami tentunya perwakilan pengawas dari Kementerian Agama, pengawas RA Kecamatan Sukatani, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Mutiara Kolbu yang telah menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan kalau dilihat dari penampilan siswa kita tadi luar biasa. Ya, ibu-ibu, bapak bangga melihat anaknya tampil tadi di sini. Bangga ya. Penampilan anak-anak kita itu banyak dibanding yang saya tadi ya. Ya bahkan anak SD itu sudah bahkan seperti anak lulusan pesantren menurut pengamatan saya itu ya. Anak-anak itu marawis sudah bagus ya.
tadi ngajinya bagus luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Terus kalian kemudian setelah kami mengucapkan terima kasih, tentunya kami ingin Bapak sekalian tentunya kerjasamanya ya. Kalau kita kerjasama dengan baik tentunya menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak sekalian, tentunya kerjasama yang baik yang bagaimana ketika Bapak sekalian menitipkan anak Bapak sekalian ya belajar di Mutiara Kolbu baik tingkat RA maupun SD ataupun SMP, SMK, tentunya harus ada kerjasama yang baik. Apa itu kerjasama yang bagaimana? Orang tua bukan hanya menitipkan anaknya kemudian sudah tidak mengontrol anaknya, harus dikontrol. Bagus sekarang anak-anak kita harus kontrol. Di sekolah kita titipkan kepada guru belajarnya, di rumah juga kita bimbing belajarnya anak-anak kita ya. Bagaimana pelajaran tadi sekolah kita tanyakan. Saya kira akhir ini zaman sekarang ini jarang sekali orang tua yang menanyakan tadi belajar apa ya, karena orang tua zaman sekarang rata-rata sibuk. Ngerasa sibuk nggak Pak Bu? Sibuk ya. Pertama sibuk kerja, pulang kerja sibuk lagi ngapain? Pegang HP. Kapan nanyain anak belajar? Lo udah belajar belum? Besok pelajaran apa? Itu kerjasama seperti dia. Dibimbing anak-anak kita. Insya Allah hasilnya bagus. Tadi juga saya yakin untuk di sini udah semua yang kayak gitu ya. Ibu-ibunya paham semua. Saya lihat dari wajah-wajahnya ibu-ibunya rata-rata minimal lulusan S1 semua. Luar biasa. Ibu-ibunya paham, insya Allah paham ya. Alhamdulillah. Jadi itu pesan saya, anak-anak kita didampingi. Ya. Setelah anak kita lulus juga nih, terus kita pantau. Ya. Pantau yang bagaimana kan ada, atau anak-anak kita naik kelas pantau. Ya. Apa tuh? Sama ada pemantauan, yaitu ada pelaporan, yaitu raport siswa. Dilihat di mana anak-anak kita kelemahannya. Ketika anak kita ada absennya, ini alfanya banyak, kok kenapa anak kita alfanya banyak? Tanyakan kepada anaknya. Jangan sampai kebalik, ya. Anaknya alfanya banyak, tiba-tiba nanya ke gurunya. Guru mah hanya mengabsen, ya, melaporkan anaknya hadir, izin alfa atau sakit. Nggak mungkin guru nambahin alfa, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Maka dari itu anaknya cek gitu, kenapa kamu tidak hadir gitu. Jadi orang tua wajib memantau. Jadi itu yang penting. Mohon maaf saya mengingatkan ya Pak Bu ya, ini mungkin yang terlupakan. Saya sendiri ngerasakan karena kita tuh sibuk sekarang, sibuk yang ada di kantong kita ya, sibuk terus. Karena sekarang yang HP itu bukan hanya SMS tapi kan bisnis juga di situ, semua kegiatan ada di situ ya. Jadi sibuk, kerjaan juga ada di HP, keuangan ada di HP, sibuk gitu. Wajar kalau saya bilang sibuk dengan HP karena termasuk keuangan, bisnis, terus pekerjaan dan lain sebagainya ada di HP. Maka dari itu saya mengingatkan, yuk anak-anak kita dipantau, yuk kerjasama dengan baik dengan sekolah. Karena di sekolah itu anak kita belajar hanya beberapa jam ya. Paling sedikit, paling banyak anak kita belajar di rumah. Maka orang tua itu harus menjadi suri tauladan yang baik. Bagaimana anaknya berakhlak baik kalau orang tuanya akhlaknya begitu ya, yang nggak seperti itu. Maka orang tua harus mempunyai akhlak yang baik, suri tauladan yang baik, sehingga anak kita menjadi anak yang berakhlak yang baik. Jadi orang tua membimbing anaknya belajar dengan baik di rumah, maksudnya memantau setelah belajar, terus bimbing, jangan sampai lupa tidak belajar. Kalau zaman dulu kita pengen pinter, belajar seharian 3 kali bahkan 5 kali. Ya, saya rasa saya dulu belajar pengen pinter gitu. Pagi bangun tidur belajar, baca buku, ya. Pulang sekolah baca lagi bukunya, tuh, ya. Terus mau tidur belajar ngaji sama baca buku. Bangun sholat malam baca lagi, 5 kali belajar.
Ya, pengen pinter. Sekarang anak kita pinter-pinter, ya, megang HP pinter, ya. Ya. Untuk mendidik anak pinter itu mudah, boleh dikatakan gampang. Tetapi mendidik anak yang berakhlak baik itu sulit. Maka dari itu pantau juga akhlak anak-anak kita. Ya, kira-kira kalau anaknya akhlaknya bagus, seneng nggak kita Pak Bu? Seneng. Anaknya taat sama orang tua, dia nggak pernah membangkang, bahkan hemat, nggak boros dan lain sebagainya, seneng orang tua. Tapi kalau anak kita dikit-dikit masalah, maka kita orang tua pusing. Maka mumpung anak-anak kita masih di jenjang pendidikan dasar, yuk, masih mudah kita dampingi anak-anak kita, masih masa tumbuh dan kembang. Maka dari itu dampingi anak-anak kita. Fenomena sekarang ini memang itu ya, tantangan kita dalam mendidik anak. Yuk kita dampingi anak-anak kita dengan kita kerjasama yang baik dengan kepala sekolah. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Ya, harus kalian yang lulus baik tingkat RA maupun yang tingkat sekolah dasar, selamat kepada kalian. Bapak harap kalian terus belajar dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, kalau bisa RA itu lanjutinnya kemana? Ke sekolah yang berbasis agama, STIP. Ini berbasis agama, luar biasa agama. Sudah saya lihat bagus sekali ya yayasan. Saya kagum karena saya mata saya kayak kedip-kedip yang penghasilan luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Yayasan Mutiara Kalbu, luar biasa. Ya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang punya tetangga mungkin silakan ajak tetangganya daftar di Mutiara Kalbu, baik RA maupun SD. Bagus sekali pendidikannya ya, semuanya anak-anaknya bagus ya, baik itu penampilannya, mudah-mudahan anaknya juga baik. Sekali lagi yang paling utama, yuk kita dampingi anak kita agar anak-anak kita berakhlak yang baik. Karena pendidikan dikatakan berhasil kalau kita mampu merubah akhlak yang kurang bagus jadi akhlak yang bagus. Karena misi Rasulullah juga apa Bu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlak. Jadi itu ya intinya kita. Ya, insya Allah kalau kita anak-anak kita berilmunya bagus, ilmunya tinggi, akhlaknya bagus, insya Allah kita semua Allah berikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Intinya itu kan kita doa tiap hari, selamat dunia akhirat. Mungkin itu saja, bos kalian terus belajar dan berkarya untuk agama dan bangsa. Ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berakhlak baik, berakhlakul karimah. Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.